Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vidi Singganggu, biasa dipanggil Vidi. Saya dari program studi pendidikan matematika kelas 2023B dengan NPM 23104034. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan bunga tunggal yang ada pada pembelajaran ekonomi, khususnya itu di bidang perbankan. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan terlebih jauh tentang materi bunga tunggal tersebut, saya akan menjelaskan sedikit atau sedikit berkaitan dengan definisi bunga yang ada pada ekonomi. Jadi, bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Contohnya teman-teman, seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000 rupiah. Yang kedua teman-teman, jika besar bunganya dibandingkan dengan jumlah modal simpanan atau pinjaman yang dinyatakan dalam persen, maka nilainya disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan dalam persen. Yang berikutnya teman-teman, saya akan menjelaskan berkaitan dengan apa itu sih bunga tunggal. Jadi bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak memengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. Besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Berikutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan persen di atas 100 dan di bawah 100. Teman-teman lihat coba teman-teman perhatikan di layar. Yang pertama, cara kedua dengan deret geometri turun. Jadi kita menggunakan deret geometri turun untuk menentukan persen di atas 100 dan di bawah 100-nya. Di mana 5% dikali 200.000 itu sama dengan hasilnya itu sama dengan 10.000, di mana dia punya nilai dia punya nilai persennya itu kita bisa mengetahui bahwa itu akan menghasilkan nilai negatif. Yang kedua teman-teman, 5% dikali 10.000 itu sama dengan 500, di mana dari nilai 500 ini kita akan mendapatkan dia punya sifatnya itu mendapatkan nilai yang positif. Dan yang kedua, 5% dikali 500 itu sama dengan 25, itu akan mendapatkan nilai yang negatif. Yang berikutnya 5% dikali 1,25 itu sama dengan 0,0625. Teman-teman, jadi dari ini kita bisa menentukan hasilnya itu, di mana hasilnya itu sama dengan teman-teman sama dengan 523,8125. Sampai hasil perkalian kurang dari 1, kemudian hasilnya diperoleh dari Rp 9523,8125. Jadi 5% di atas 100 dari modal sebesar Rp200.000 adalah Rp 9523,8125. Yang berikut teman-teman, saya akan menjelaskan berkaitan dengan bunga tunggal, di mana jika bunga tunggal modal sebesar M digabungkan dengan bunga persen setahun, maka yang pertama, setelah setahun besarnya bunga, kita bisa menggunakan rumus yang seperti di layar itu, sama dengan I sama dengan M kali P per 100 kali T. Yang kedua teman-teman, setelah sebulan besarnya bunga, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan M kali P per 100 dikali T per 12. Yang ketiga teman-teman, jika setelah T hari besarnya bunga itu yang pertama, jika 1 tahun itu 360 hari, maka rumusnya kita bisa dapatkan I sama dengan M kali P per 100 dikali T per 360. Yang kedua, jika 1 tahun 365 hari, maka I-nya itu sama dengan M kali P per 100 dikali T per 365.
Dan yang ketiga, jika satu tahun 360 hari, 366 hari atau tahun kehabisat, maka I-nya itu sama dengan M kali P per 100 dikali 366. Yang berikutnya teman-teman, metode perhitungan bunga tunggal. Yang pertama, metode pembagian tetap. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah menemukan rumus untuk mencari besarnya bunga dari modal sebesar M dengan suku bunga persen setahun dalam jangka waktu T atau hari yang dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M sama dengan P per 100 dikali T per 360 sama dengan MT per 100 dikali P per 360 itu sama dengan MT per 100 sama dengan 360 per P. Bentuk MT per 100 disebut angka bunga dan 360 per P disebut pembagi tetap. Maka rumus bunga tunggal di atas menjadi T itu sama dengan angka bunga per pembagi tetap. Jika beberapa model di mana M1, M2, M3 sampai Mn dibungakan atas dasar bunga yang sama, maka untuk menghitung jumlah bunga dari modal-modal tersebut adalah jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga per pembagian tetap. Yang berikutnya, perbedaan bunga dengan diskonto. Diskonto adalah teman-teman bunga yang dibayarkan pada permulaan penerimaan pinjaman jika nilai diskonto itu sama dengan D. Jumlah uang diterima saat meminjam sama dengan nilai tunai atau NT. Jumlah uang yang harus dikembalikan sama dengan nilai akhir atau NK, maka D sama dengan NA kurang NT. Perbedaan bunga dengan diskonto yang dimana kita bisa menentukan besarnya diskonto dapat digunakan dua macam cara berikut. Yang pertama, diskonto dari nilai akhir, di mana rumusnya itu sama dengan D sama dengan P per 100 dikali NA kali T per H, di mana D-nya itu sama dengan diskonto, P-nya sama dengan suku bunga diskonto, NA-nya itu sama dengan nilai akhir, T-nya sama dengan waktu pinjaman, dan K-nya sama dengan 1,12,360. Yang kedua, yang berikutnya metode perhitungan bunga tunggal. Yang pertama, metode persen sebanding. Metode persen yang sebanding digunakan jika suku bunga bukan merupakan pembagi habis 360, sebab dengan metode ini 1 tahun dihitung 360 hari. Untuk soal seperti tersebut, seperti di atas, maka langkah menyelesaikan adalah sebagai berikut. Hitung besarnya bunga berdasarkan persentase terdekat dengan suku bunga merupakan pembagian habis 360. Yang kedua, kemudian hitung besarnya bunga yang dimaksud dengan menggunakan persen yang sebanding. Itu saja materi yang saya akan jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari bunga tunggal. Jadi teman-teman, contoh soal yang saya akan jelaskan ini dibagi menjadi dua, yaitu contoh soal investasi dan contoh soal pinjaman. Jadi teman-teman, soalnya itu kita lihat di layar. Seorang investor menanamkan modal sebesar 10 juta di sebuah usaha dengan bunga tunggal sebesar 6% per tahun. Pertanyaannya, berapa besar bunga yang diperoleh setelah 3 tahun dan berapa jumlah total uang yang akan diterima setelah 3 tahun? Jadi teman-teman, dalam menyelesaikan ini kita bisa menggunakan rumus tunggalnya tadi, di mana B sama dengan P atau T atau T, di mana P-nya itu sama dengan bunga, P-nya itu sama dengan pokok atau modal awal, dan I-nya itu sama dengan suku bunga per tahun, dan T-nya itu sama dengan waktu. Jadi teman-teman, B-nya itu sama dengan 10 juta dan P-nya itu dalam jumlah waktu 3 tahun
itu sama dengan 1.800.000. Nah, maka jumlah total uang setelah 3 tahun itu di mana kita masukkan rumus bunga tunggal itu sama dengan total sama dengan P tambah B, di mana 10 juta ditambah 1.800.000 itu sama dengan 11.800.000. Contoh yang kedua, teman-teman, pinjaman. Soalnya seorang pengusaha meminjam uang sebesar 5 juta dari koperasi dengan bunga tunggal 8% per tahun. Jika pengusaha tersebut meminjam selama 2 tahun, berapa total bunga yang harus dibayar dan berapa total pengembalian pinjamannya? Oke, teman-teman, kita perhatikan di layar. Jawabannya itu sama dengan B itu sama dengan P atau P per I per T, di mana itu sama menghasilkan 5 juta per tahun dan P-nya itu dalam waktu 2 tahun itu menghasilkan 800.000 bunganya. Jadi total yang harus dibayar adalah totalnya itu sama dengan P tambah B itu sama dengan 5 juta tambah 800. Maka investasi atau maka pinjaman yang dipinjam sebesar 5 juta dan bunga 8%, maka orang tersebut harus membayar yaitu sebesar 5.800.000. Sekian dan terima kasih.